Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your doctor is here. Syafiq Zaki Mutakirenaldi, Doctor Wannabe. Ya. Jadi teman-teman, kembali lagi bersama saya Syafiq. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pentingnya kimia dalam bidang apapun, bidang biologi pun. Bahkan dalam bidang biologi yang sangat ditekuni oleh orang-orang biologis dan dokter, itu juga sangat diperhitungkan tentang kimia, juga fisika sebenarnya. Karena biologi itu secara dasarnya itu adalah multidisciplinary, multidisiplin, sebuah pembelajaran yang multidisiplin, yang dia tuh tidak bisa hanya belajar tentang biologi aja. Karena sebenarnya aku lebih suka tentang menyebutnya sebagai IPA, ilmu pengetahuan alam, yang di dalamnya itu terdapat biologi, fisika dan kimia. Karena semua itu sangat-sangat berkorelasi dan sangat-sangat semua itu bertujuan untuk memajukan atau meneliti tentang kehidupan manusia. Gitu. Makanya aku lebih suka menyebutnya sebagai IPA. Jadi dalam IPA sendiri, atau kita sebut sebagai biologi lah di sini ya, khususnya, kimia itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ternyata apalagi tentang kita biologi sering mempelajari tentang struktur sebuah organ, struktur sebuah sel dan lain-lainnya. Nah, struktur itu disusun ternyata dari reaksi-reaksi dan interaksi-interaksi yang bersifat kimiawi. Makanya pembelajaran biologi itu kimia itu sangatlah perlukan terutama di bidang biologi gitu. Karena kehidupan itu tidak lepas dari interaksi kimia itu sendiri gitu. Bahkan ada penemu yang aku baca di buku Campbell, bahwasannya dia menyatakan dia mempelajari ribosom, tapi dia mempelajari fungsi tentang ribosom, tapi dia mulai dengan strukturnya dulu. Kenapa dengan hal tersebut? Karena fungsinya itu ternyata berhubungan dengan struktur. Karena biasanya kan biologi itu tentang interaksi antar dua molekul, antar dua makhluk hidup dan lain-lainnya. Nah, biasanya kan interaksi itu terjadi karena keduanya memiliki kecocokan. Makanya struktur itu sangat penting dilakukan, karena kadang-kadang kan kita menyusun puzzle aja gitu, ada yang segitiga, ada yang kotak, itu kan nggak bisa serta-merta di gabungan itu aja kalau misalnya dia emang nggak cocok gitu. Kalau emang nggak cocok, kita bakal gabung. Dan biologi sangatlah luas tentang sangatlah menanggapi tentang interaksi-interaksi seperti itu. Makanya pelajaran kimia pun akhirnya diperlukan dalam bidang biologi seperti ini. Oke, mengenai kimia. Jadi di kimia itu sendiri ada kita sebut sebagai elemen, matters, or elemen lah, yang nanti akan disusun di dalam suatu tabel yang kita sebut sebagai tabel struktur periodik elemen, yang itu tuh akan menunjukkan elemen-elemen yang ada di muka bumi ini, yang dia tuh sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembentukan tubuh kita ini sendiri gitu. Nah, elemen itu atau kita sebut sebagai atom. Nah, atom ini dia tuh tersusun. Sebenarnya dia adalah sebuah unit terkecil. Tapi ternyata masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu struktur di dalam atomnya sendiri atau subatomiknya, yang kita sebut sebagai ada 3 komponen. Pertama ada proton, yaitu muatan positif lah ya kita sebutnya. Kemudian ada neutron, netral, dan elektron. Proton dan elektron sendiri itu biasanya memiliki nilai yang sama, yang akhirnya nanti akan, kalau di tabel periodik, akan dituliskan di bagian kiri bawah, yang kita namakan sebagai atomic number, ya kan? Atomic number kalau nggak salah. Ya, nomor atom. Sedangkan kalau neutron itu dia lebih kayak nanti akan kita bisa temukan ketika kita melihat di bagian atas
nomor atom itu ada namanya mass number atau nomor massa. Nanti kita bisa kurangi nomor massa dengan nomor atom itu sehingga nanti akan berbuah atau menghasilkan sebuah neutron yang ada dalam suatu elemen tersebut gitu. Nah, ternyata atom itu seperti sebuah kumpulan sebuah bola. Oke, kita bayangin sebuah bola. Tapi bolanya itu gak semerta-merta bola juga, karena dia tuh sebenarnya yang padat tuh cuma bagian dalamnya doang, yaitu bagian proton dan neutron yang saling menyatu di dalamnya. Itu bagian padatnya. Sisanya itu adalah sebuah kayak kumpulan gas-gas gitulah, yang dia sebenarnya tuh nggak ada masanya. Yang kumpulan gas ini ternyata tempat beredarnya elektron. Jadi dalam atom itu yang bisa bergerak tuh cuma elektron doang gitu. Nah, untuk menghitung setiap benda, setiap meters itu punya beban kan, atau punya massa gitu. Untuk menghitung massanya sendiri dalam elemen, dalam suatu atom itu bisa kita lakukan dengan cara menghitung berapa banyak proton dan neutronnya. Loh, kenapa kok nggak elektronnya juga? Ternyata elektron tuh cuma 1/200-nya, kalau nggak salah. 1/200-nya massa, 1/200 dari massa proton dan neutron. Sementara proton dan neutron ini dia bisa dibilang dia sama dengan, kalau di kita kan sebutannya kg ya, kilogram, satuannya. Tapi kalau di atom kita sebut sebagai Dalton, seorang penemu atom lah ada saat itu. Nah, mereka bisa dibilang satu Dalton. Makanya ketika kita ingin menimbang suatu atom, which is agak aneh ya, tapi tahu apa? Kita menimbang suatu atom itu kita lihat dari berapa banyak nomor masanya, berapa besar nomor masanya. Nomor massa itu akan menunjukkan seberapa berat si atomnya ini. Nah, menariknya udah sih, itu sih palingannya. Sampai situ sih penjelasannya buat yang nomor massa. Nah, dalam kimia sendiri itu ada istilah isotop, yaitu ketika suatu elemen dia tuh punya nomor atom yang sama. Jadi kalau nomor atom yang sama berarti kan dia di tempat yang sama kalau di periodik unsur kan. Tapi dia memiliki nomor massa yang berbeda karena jumlah neutron tuh agak beda. Kayak misalnya karbon. Karbon yang tadinya dia nomor massanya lupa lah berapa, terus ini ada 12 kalau nggak salah, 12 sama 6 kalau nggak salah. Nomor massanya 12, nomor atomnya 6. Ternyata ada bentuk lainnya, yaitu ada yang 13,6, ada yang 14,6. Dia kan nomor atomnya sama tapi nomor massanya beda. Nah, ternyata ada yang seperti itu di dunia ini gitu. Jadi nggak cuman dalam satu elemen tuh dia nggak cuman ada satu jenis doang, tapi ada beberapa jenis. Walaupun dalam karbon itu katanya sih yang nomor massanya normal itu 99%, sisanya tuh 1%-nya yang nomor massa yang agak nggak normal itu tadi. Gitu. Udah sampai situ, kemudian kita akan bergerak ke konsep energi dalam atom. Jadi dalam atom itu sendiri energi itu sebentar ya. Energi itu ditentukan dengan energi potensial namanya. Energi kan itu adalah suatu usaha ya. Usaha dalam melakukan sesuatu gitu. Misalnya aku mengangkat tablet ini, atau aku menggerakkan tanganku, itu mengeluarkan suatu energi. Nah, tapi ada istilah yang namanya energi potensial, yaitu ketika kita menempatkan sesuatu itu di suatu tempat. Potensi kan, kalian tahu arti potensi nggak? Potensi itu adalah sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi gitu, dan itu dia tuh kemungkinan besar banget. Misalnya kita menempatkan ini di atas ini, energi potensialnya akan sangat besar karena dia memiliki potensi untuk jatuh sesuai dengan namanya potensial. Nah, sama dengan
suatu energi potensial yang kita biasa terapkan di dunia nyata, elektron atom pun menerapkan hal tersebut kepada elektron. Yaitu ketika elektron itu memiliki, jadi elektron itu kan tadi aku bilang seperti gas-gas gitu kan, dia berputar di gas-gas itu. Dia tuh punya lapisan ternyata gasnya. Ada lapisan awal, lapisan 2, lapisan 3, tergantung dengan seberapa besar dari strukturnya, dan itu akan menentukan bagaimana nanti atomnya gitu. Nah, lapisan-lapisan ini kemudian menentukan energi potensial yang dimiliki oleh sebuah atom. Yang kita makin dekat dengan inti dari sebuah atom, itu misalnya kayak gini ya, ini adalah bulatan lagi. Dia makin dekat dengan inti sebuah atom, berarti energi potensialnya makin sedikit. Dan elektron seperti yang aku bilang, cuma dia yang bisa bergerak. Dia bisa bergerak dari satu lapisan ke lapisan lainnya, ke lapisan paling jauh. Dan lapisan paling jauh adalah lapisan dengan energi potensial yang paling tinggi, dengan energi atom yang paling tinggi. Nah, dalam menggerakkan suatu elektron tersebut, ternyata dia tuh membutuhkan suatu energi juga. Konsepnya tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya atom, kita bilang lah ada 3 lapisan, dia ada di tengah. Kalau dia mendekat ke suatu ke inti atomnya, itu dia akan mengeluarkan energi. Karena kan kita tahu kalau misalnya makin dekat itu berarti kan makin sedikit ya energinya. Berarti dia mengeluarkan energi dong untuk menjadikan posisinya dia lebih dekat. Sementara kalau misalnya dia pindah gitu, karena mungkin ada suatu environment yang memicunya atau semacamnya, kayak misalnya kalau di buku disebutkan bahwasannya matahari itu bisa memicu elektron untuk menyerap energi sehingga nanti dia akan jauh. Nah, kalau dia mau menjauh dari inti atomnya, yang which is kalau misalnya makin menjauh, berarti kan makin besar kan energi potensialnya. Nah, dia akan menyerap energi. Itu adalah konsep dari energi dalam atom. Nah, dalam atom sendiri, ini dia. Masuk kita ke bagian compound atau senyawa. Persenyawaan kalau kata Pak Anies. Pak Anies, Mas Anies, Mas Anies. Nah gitu. Apa sih? Persenyawaan. Jadi dalam atom itu ada persenyawaan yang kita sebut sebagai apa sih? Persenyawaan yang kita sebut sebagai Oke. Elemen dalam atom tersebut, atom-atom tersebut itu gak cuman berdiri sendiri. Ternyata di dalamnya itu ada suatu elektron-elektron yang aku bilang. Nah, lapisan terluar dari elektron yang aku bilang tadi, lapisan terluar dari atom tersebut, itu kita sebut sebagai valensi atau elektron valensi atau cangkang valensi. Yang di dalamnya itu di luarnya itu terdapat atom-atom yang tersisa dari ya pokoknya itu kompleks lah. Dia tersisa dari nomor atomnya gitu. Nah, idealnya dalam suatu suatu lingkaran atau suatu bundarannya atom itu atau lapisan atomnya tersebut itu terdiri dari 2 atau 8 yang kita sebut sebagai duplet dan oktet ya kalau salah, kalau dalam kimia. Nah, kalau misalnya dia berinteraksi, dia akan dengan atom lainnya, dia akan membuat suatu senyawa. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwasannya senyawa adalah suatu interaksi antar 2 atau lebih atom, baik itu berbeda maupun sama. Nah, interaksi-interaksinya ini bisa banyak bentuknya. Bisa seperti namanya covalent bond atau ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Itu sangatlah istilah yang baru dalam kamusku gitu. Oke, ikatan kovalen itu adalah ikatan ketika, jadi kan aku tadi udah bilang kalau misalnya atom itu ada valensinya tergantung dengan nomor atomnya. Nah, dia tuh harus memenuhi satu sama lainnya seperti jodoh lah gitu. Kita seperti jodoh. Ya gak? Ya. Kita jodoh tuh saling memenuhi, melengkapi kan. Sama seperti itu. Jadi selain kita sebagai manusia, atom pun
mempunyai jodohnya masing-masing. Bisa dia bule jodohnya, bisa dia sesama, mungkin Indonesia dengan Indonesia. Nah makanya kalau misalnya dia menemui jodoh yang sama, kemudian dia saling melengkapi elektron valensinya untuk menjadi elektron valensi yang saling sempurna dan melengkapi, itu dia kita namakan sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini dia tuh nggak cuman ikatan apa ya? Ikatan kovalen ini dia tuh nggak cuman sebuah nggak cuman ikatan kovalen aja, tapi ada jenisnya. Yang pertama ada nonpolar dan polar. Jadi dalam atom itu terdapat namanya istilahnya electronegativity atau semacam daya tarik atom dengan atom lainnya gitu. Makin besar electronegativity-nya berarti makin kuat juga dia untuk menarik atom lainnya untuk mendekat kepada dia yang cocok tentunya gitu. Nah, nonpolar sendiri ikatan kovalen nonpolar itu adalah suatu ikatan yang ketika dua atom atau lebih itu memiliki ikatan yang sama gitu. Biasanya ini terbentuk ketika dua atom yang sama saling berikatan, saling menjadi senyawa. Ini akan menjadi suatu ikatan kovalen nonpolar. Jadi dia tuh seperti tarik tambang, saling tarik menarik gitu. Ayo sini aku sama aku aja. Padahal dia posisinya keduanya sama kuat gitu. Nah, berbeda dengan nonpolar, polar sendiri itu dia ikatannya lebih ke ikatan yang satunya itu lebih dominan untuk menarik, sehingga dia tuh lebih nanti elektronnya akan lebih ke dia, ke si yang lebih dominan gitu. Nah, ternyata teman-teman gak cuman atom tuh gak cuman ada atom yang gak bisa melakukan ikatan. Loh, kenapa? Karena dia sudah memenuhi, dia udah sangat mapan, dia udah gak butuh lagi yang namanya pasangan. Dia adalah orang-orang yang mapan dan tidak butuh lagi, rasanya sudah sangat, ya nggak bisa dibilang sempurna juga, tapi lengkap. Dia udah punya segala macam, wanita dia nggak butuh gitu. Nah, atom-atom seperti ini biasanya dia terdapat di golongan 8. Biasanya itu di He. Dia udah memenuhi aturan duplet dan oktetnya. Jadi dia nggak perlu lagi atau sukar untuk membuat interaksi dengan atom lainnya. Oke, tadi udah kovalen. Sekarang kita masuk ke ionic bond atau ikatan ion. Yang terjadi karena sebenarnya intinya tuh dia bukan karena valen. Sekarang bukan bukan karena valensik atau atom valensi, tapi lebih ke dia tuh terjadi karena adanya muatan positif dan negatif yang terjadi yang terbentuk antar atom ataupun antar molekul dengan atom atau antar atom dengan molekul gitu. Loh, kok bisa gitu? Jadi kan udah aku bilang kalau misalnya dalam atom tuh ada muatan positif, ada muatan negatif, ada muatan netral. Nah, ketika ada beberapa atom yang memang dia udah mengeluarkan muatan negatif atau lebih muatan positif gitu. Nah, ketika dia mengeluarkan hal tersebut, dia akan menarik muatan negatif lainnya gitu. Biasanya ionic bond juga kita sebut sebagai salt bond. Karena apa? Karena biasanya yang terbentuk adalah ikatan garam gitu. Ketika dua atom terbentuk kayak NaCl, sodium dengan klorida, dia akan membentuk malah garam dapur gitu. Makanya kita bisa sebut juga sebagai salt bound gitu. Nah, udah sih sampai situ ya. Oh iya. Nah, tadi aku kan bilang kok, misalnya ini tentang plus dan minus. Plus dan minus ini bisa terjadi juga karena ada transfer elektron dan proton. Elektron aja deh, proton nggak bisa transfer. Jadi misalnya ada suatu ada atom yang dia tuh punya valensi yang lebih, dia punya muatan elektron yang lebih, dan ada elektron yang
membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan gitu. Nah, si yang lebih ini akan memberikan ke si yang membutuhkan gitu, memberikan elektron, kemudian dia akan menjadi suatu atom yang sempurna gitu. Nah, tapi ternyata dia tetap bisa buat ikatan dengan nama ionic bond. Tadi yang aku bilang. Nah, yang bagian sini akan menjadi positif karena apa? Karena dia kan memberikan elektron. Tadinya sebenarnya posisinya dia tuh sama proton sama-sama, misalnya 7. Sama-sama 7. Tapi karena dia memberikan elektron ke sini, akhirnya dia elektron jadi 6. Karena proton lebih banyak dari elektron, akhirnya dia jadi positif. Yang sebelah sini, dia tadinya mungkin stabil juga. Udah sama-sama 8. Tapi ketika diberikan elektron, dia akan elektronnya akan lebih besar dan lebih dominan, sehingga nanti elektron lebih besar dari proton, akhirnya dia jadi negatif. Akhirnya nanti karena ada muatan positif dan negatif tersebut, mereka bisa bersatu. Sayangnya ternyata ikatan ini lebih lemah daripada ikatan kovalen. Karena apa? Karena ikatan ini tuh lebih apa ya, bisa dibilang tergantung dengan lingkungannya. Kita bisa lihat garam contohnya. Misalnya kita lihat garam tuh ada yang kuat banget kan, ada yang bentuknya sampai kayak batu gitu, dan harus dihancurin pakai palu atau gimana. Tapi di satu sisi ternyata gampang banget buat dihancurin dengan atau larut di dalam air. Padahal tadinya kan susah gitu buat dihancurin, buat dipecahkan. Nah, dia tuh tergantung dengan kondisinya. Oke, tadi udah kovalen ion. Sekarang ada lagi ikatan. Tadi kovalen kuat, ion lemah, ikatan lemah. Ada lagi sekarang ikatan yang lemah juga, yang namanya hydronic bound atau hydrogen bound atau ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi karena hidrogen itu ternyata dia mengeluarkan aura-aura positif kalau nggak salah ya, atau negatif lupa, yang bisa mengikat dengan molekul atau atom lainnya. Itu sih yang terjadi. Jadi nanti banyak reaksi-reaksi yang terjadi karena si H ini. Oke, aku lupa bilang kalau misalnya atom-atom yang paling banyak, paling dominan dalam pembentukan tubuh kita itu ada 4. Yang pertama CHON, karbon, hidrogen, oksigen sama nitrogen. Itu adalah. Nah, tadi udah aku bilang bahwasannya ada ikatan hidrogen, itu bakal berpengaruh banget ke tubuh kita nantinya gitu. Nah, terakhir tadi udah kovalen, ion, hidrogen. Terakhir ada lagi ternyata ikatan yang lemah juga. Jadi ada 1 yang kuat, 3 yang lemah. Yang lemah ini satu lagi namanya van der Waals. Ikatan van der Waals. Ini tuh terjadi karena ternyata pendistribusian atom itu nggak sesistematis yang kalian kira. Karena kadang-kadang ada elektron-elektron tuh yang masih numpuk di satu sisi doang. Nah, elektron yang masih numpuk di satu sisi ini akhirnya menjadikan adanya ikatan yang sementara, tapi kadang-kadang lemah. Bisa dibilang nggak lemah sih, tapi kuat. Tapi dia sementara. Jadi makanya bisa dibilang lemah juga sih. Karena dia sementara doang. Kita bisa lihat contoh nyatanya tuh dalam kehidupan kita, dunia kita sehari-hari itu, ketika kita melihat cicak. Ketika dia Bang Lutfi banget ya, cicak ketika dia bohong, dia akan memutuskan ekornya ketika dia merasa terancam. Analogi cicak. Enggak lah. Oke, tadi cicak. Nah, cicak dia tuh kenapa bisa menempel di dinding? Padahal kadang-kadang kan dindingnya tuh beda-beda gitu bahannya. Ternyata itu terjadi karena adanya ikatan van der Waals. Akhirnya si cicak tuh bisa nempel di dinding gitu. Akhirnya ada perusahaan yang bikin produk yang dinamakan Gecko Plus yang dia bisa menahan benda sebesar 600 pound atau 300 pound itu. Dan itu terinspirasi karena ada cicak, dan cicak itu terjadi karena adanya ikatan ini. Gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang mau aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi ternyata kehidupan itu nggak jauh-jauh dari kimia. Jadi
jangan jangan sampai kita membenci kimia, karena sebenarnya menarik sih kalau misalnya kita mengikutinya. Kalau misalnya kita apa ya, nggak tahu, pokoknya menarik aja sih menurutku ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari kita gitu. Kita bisa membuat suatu inovasi, kita bisa meneliti kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa cicak bisa nempel tadi gitu. Makanya kimia tuh nggak bisa sama sekali, IPA atau ketika kita mempelajari salah satu bidang IPA, biologi, fisika, kimia, itu nggak bisa kita menyendirikannya. Kita harus tetap yang namanya menggabungkan ketiga multidisiplin ini, karena semuanya tuh saling bersatu, saling berkoneksi gitu. Makanya aku lebih suka menyebutnya sebagai IPA gitu. Ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya consist of biology, chemistry, and physics. Dan itu baru aku kebuka sih, mataku juga baru kebuka ketika aku membaca buku Campbell biologi itu. Ya, semoga sih setelah ini aku bisa konsisten buat melanjutkan konten seperti ini ya. Konten. Ya, pokoknya ini konten. Aku mau coba rutin buat bikin konten kayak gini, konten tentang aku yapping tentang apa yang telah aku pelajari hari ini. Jadi sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 21 November 2024. See you guys. Syafiq di sini, Dr. Wannabe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.